wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Ibu Pengurus Bukis Maudua Kabupaten Pleret, dan yang kami hormati kami banggakan teman-temanku semuanya seperjuangan se-Bukis Maudua Kabupaten Pleret. Terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, hidayah inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di TK Salafiyah ini dalam keadaan sehat dan walafiat, tidak kurang suatu. Salam juga selawat tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikutnya termasuk kita semuanya insyaallah, yang insyaallah bisa menegakkan salahnya sehingga kita akan mendapatkan syafaatnya sampai di yaumul hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semuanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semangat ya, luar biasa. Di bulan Rajab ini masih awal ya, insyaallah kita masih semangat akan menempuh bulan Ramadan. Alhamdulillah hari ini ada pertemuan Bukis PAUD Kabupaten Barat. Nanti akan ada pengimbasan yaitu dari Ibu Eni Nurul Hidayati, CGP Angkatan 7 dari TK Salafiyah Kabupaten Bantul, akan menyampaikan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Alhamdulillah, semuanya nanti akan mengetahui apa sih itu pengalaman budaya positif. Nanti akan dipaparkan oleh Ibu Nurul selaku narasumber hari ini, CGP Angkatan 7. Monggo ibu semuanya, ini ada bapaknya, ibu-ibu semuanya. Marilah sebelum acara ini kita mulai, terlebih dahulu kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan banyak ilmu kita, insyaallah acara hari ini membawa manfaat pada kita semuanya, wabil khusus, dan bisa bermanfaat sampai di yaumul hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah selanjutnya adalah penyampaian materi langsung dari Ibu Eni Nurul Hidayati. Kepada Ibu Eni Nurul Hidayati, CGP Angkatan 7 dari TK Salafiyah Kabupaten Bantul, kami persilahkan. Monggo Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan siang hari ini memberi kita waktu dan kesempatan kesehatan sehingga bisa berbakat di sini untuk belajar bersama dalam kehidupan bulan Ramadan ini. Tidak lupa sholawat dan salam marilah kita bilang kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana saat kita lakukan sholatnya tidak mungkin.
Untuk mempersingkat waktu, ibu-ibu, saya di sini memperkenalkan diri. Saya di sini Nurul Hidayati dari TK Salatiah, merupakan calon guru penggerak anak-anak ketujuh dari Kabupaten Bandung. Di sini saya akan menyampaikan pemahaman tentang penerapan penanganan budaya positif yang insya Allah sudah sedikit demi sedikit saya laksanakan di sekolah untuk semuanya, dan mudah-mudahan ke depannya nanti saya berharap ibu-ibu gugus, ibu guru yang solehah ini semuanya bisa menyampaikan juga di sekolahnya masing-masing. Ini insya Allah. Kita langsung saja ibu. Untuk yang pertama, di sini saya akan menyampaikan tentang konsep inti dari budaya positif. Di sini kita ada 7 materi ibu-ibu. Yang pertama yaitu disiplin positif, yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan, untuk yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, untuk yang keempat motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Budaya positif merupakan budaya yang bisa dikembangkan di sekolah maupun di rumah. Nah, saya di sini sudah mencoba untuk mempraktekkan budaya positif itu di sekolah saya, terutama di kelas saya. Juga untuk ibu guru yang di kelas saya sudah mencoba untuk menerapkannya. Sebenarnya saya di sini mau bertanya ibu, mungkin di sekolah-sekolah ibu semuanya ada budaya positif apa yang sudah dilaksanakan, walaupun itu sedikit, bisa menyampaikan ibu mungkin satu budaya positif di sekolah? Kalau budaya positif di sekolah kami, pertama kita memberi salam ketika datang. Iya, sedikit. Terus kemudian ketika anak-anak datang itu ada yang sepuh atau guru itu harus salaman juga. Terus kemudian tidak boleh berjalan bujur ya, harus memberian, tidak menundukkan badan, itu membungkukkan badannya, tidak perlu. Walaupun itu belum semuanya anak-anak melakukan ya, karena anak-anak perlu proses, selalu diberikan bimbingan, selalu diberi contoh. Insya Allah dengan seperti itu nanti anak-anak dengan sendirinya akan hasil akhirnya akan bisa anak-anak melakukan seperti itu. Itu kalau tempat kami. Tapi masih banyak sebetulnya budaya positif yang kami terapkan di PKKRB Jati Putra. Itu Bu Nurul. Terima kasih Bu Dewi. Dan yang disampaikan Ibu Dewi tadi ini benar sekali ya, tadi merupakan salah satu budaya positif yang diterapkan ke anak didik kita, itu untuk membangun karakter anak-anak kita, bahwa kita kalau datang itu kita harus mengucap salam. Setelah dimaksimalkan juga bisa menyapa, bagaimana kondisi anak waktu itu, juga ada salaman, untuk cium tangan, untuk yang lebih cukup seperti itu. Nah, itu merupakan budaya positif. Mungkin untuk yang di sekolah lain ada yang mau disampaikan untuk budaya positif? Betul apa-apa. Yuk kita lanjut ya Bu untuk seterusnya. Bu. Nah, di sini ada sebelum saya menyampaikan pembelajaran, sebelum saya menyampaikan budaya positif, di sini saya akan menyampaikan pembelajaran paradigma baru. Yang dimaksudkan pembelajaran paradigma baru itu kita mau bukannya langsung merubah gitu, tapi kita belajar sedikit demi sedikit untuk berjalan menuju proses pembelajaran yang dikehendaki oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan merdeka dan gembira serta berpusat pada anak. Nah, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini kita
akan meninjau kembali yang dulu ya Bu. Mungkin kalau yang dulu kita untuk pembelajaran itu masih banyak berpusat pada guru. Tujuh adalah sebagai pusat pembelajaran. Nah di sini untuk paradigma baru ini kita akan berganti bahwa pembelajaran itu adalah berpusat pada anak. Yang dimaksud berpusat pada anak itu yaitu kita bisa mengetahui kebutuhan anak itu apa berdasarkan perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi di sini kita mengembangkan anak untuk mendapatkan bakatnya dengan mendidik karakternya seperti itu. Di sini ada profil pelajar Pancasila yaitu untuk yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah salah satu paradigma baru yang akan kita terapkan di sekolah kita masing-masing pelan-pelan gitu. Yang kedua adalah berkebenaran global. Yang ketiga bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dimaksudkan di sini adalah anak-anak mampu mengenal penciptanya, mengenal apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu menjalankan norma-norma agamanya. Disitulah apa yang dimaksudkan dengan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk yang selanjutnya yaitu berkebinekaan global. Terima kasih untuk kehadirannya. Monggo. Kita lanjut kembali ya Bu. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Berkebinekaan global di sini yaitu kita itu tidak boleh membeda-bedakan anak didik kita itu. Meskipun itu mungkin berasal dari Jawa, mungkin itu berasal dari luar Jawa, mungkin warna kulit mereka berbeda, mungkin warna rambut mereka berbeda, tapi kita tidak boleh membeda-bedakan. Juga perhatian kita kepada anak murid itu tidak boleh dibeda-bedakan. Seperti itu, kita harus lebih mengenalkan kebudayaan kita sendiri, kebudayaan Indonesia, kebudayaan Timur kepada anak didik kita. Itulah yang dimaksud dengan berkebinekaan global. Dan untuk yang ketiga yaitu bergotong royong. Bergotong royong di sini kita menanamkan pada anak didik kita bahwa kita itu harus kerjasama dalam segala hal, sekecil apapun. Jika kita melaksanakannya dengan kerjasama, insya Allah hasil yang akan kita capai itu dari sedikit, insya Allah akan berkembang lebih baik lagi. Seperti itu. Dan untuk yang keempat selanjutnya yaitu kreatif. Di sini kita memberi stimulan kepada anak didik kita agar anak didik kita itu kreatif. Jadi bukan kok kita ngajari, kita kasih contoh begini loh cara membuat boneka, cara membuat mobil-mobilan. Cuma kita memberi gambaran dengan memberikan literasi kepada anak-anak, dan nanti anak-anak itu sendiri yang akan berpikir bagaimana caranya saya akan menghasilkan sebuah mobil-mobilan. Jadi kita tidak memberikan contoh secara langsung. Jadi seperti itu. Dan bernalar kritis. Bernalar kritis di sini kita mencoba biar anak-anak itu bisa menyikapi dalam setiap hal, setiap masalah, entah itu yang ada di dalam kelas ataupun itu di rumah ataupun dengan teman-temannya sendiri saat bermain. Jadi kita mencoba anak-anak itu bisa nggak kalau lagi berkelahi, kira-kira anak-anak itu bisa berpikir bagaimana, apa langsung membalas atau harus bagaimana. Dan kita tugas dulu adalah menuntun kita untuk ke arah sana biar anak-anak itu bisa bernalar kritis. Dan untuk yang terakhir adalah mandiri. Mandiri adalah anak-anak dibimbing, dipandu agar mereka bisa berdiri dengan kakinya sendiri. Mereka bisa menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri walaupun itu masalah kecil. Mungkin kalau di TK hanya soal rebutan pensil saja bisa menjadi masalah,
menjadikan generasi bangsa ini generasi yang mandiri seperti itu. Ayo Bu. Nah, terima kasih. Di sini akan disampaikan konsepsi tentang teori kontrol. Sebenarnya saya bertanya ibu-ibu, mungkin ada yang sudah tahu miskonsepsi itu apa? Miskonsepsi konsep yang salah, konsep yang belum selama ini kita anggap itu betul. Oke. Tapi sebenarnya belum tepat. tepat, ya. Tepat sekali apa yang disampaikan oleh Bu Bani. Jadi miskonsepsi itu sebenarnya selama ini kita mungkin sudah melaksanakan, tapi ternyata yang kita laksanakan ternyata tidak sesuai dengan perkembangan anak. Nah, itu yang dinamakan dengan miskonsepsi. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol muridnya. Ini adalah contoh dari guru pembelajaran berpusat pada guru. Nah, kalau pembelajaran berpusat pada guru, maka guru ini akan mengontrol murid. Nah, kita ada contoh membuat mobil-mobilan saja yang dari tadi kita contohkan membuat mobil-mobilan. Contohnya membuat mobilan adalah memakai tutup botol, dipakai kardus atau pakai apa dikombinasikan, sudah ada contohnya seperti itu. Maka di situ kita nanti muridnya akan tergantung dengan gurunya. Dan guru ini nanti harus bagaimana? Nah, itu nanti langsung diberi lubang botolnya. Berarti kan guru mengontrol murid. Padahal hal itu harusnya tidak dilaksanakan seperti itu. Jadi monggo kita benahi sedikit. Saya sendiri juga masih belajar. Untuk yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini kebanyakan terjadi bila anak-anak melakukan kesalahan. Contohnya kesalahan kecil saja, dorong-dorongan sama teman, satu sama mereka saling mendorong. Akhirnya guru datang. Guru tadi tahu kalau Mbak Nurul tadi itu yang dorong Mbak Tika seperti itu, seumpama contohnya. Berarti guru saya ini sudah menuduh Bu Nurul ini bersalah. Jadi anak ini sudah bersalah. Nah, hal itu sebenarnya sama sekali tidak menguatkan karakter anak, karena karakter anak akan merasa rendah diri karena sudah dianggap merasa bersalah. Nah, mungkin saya pernah melakukannya ibu-ibu 1-2 kali. Mudah-mudahan saya bisa memperbaikinya. Monggo ibu-ibu kalau ada yang memperlakukan anak tidak seperti itu, monggo diperbaiki bersama-sama. Nanti ada pembahasannya di belakang tentang restitusi untuk menguatkan karakter ini. Ya. Untuk selanjutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Sebenarnya ada penguatan yang positif. Mungkin sebuah penghargaan. Anak-anak datang tepat waktu, alhamdulillah, terima kasih, juara 1, yuk tak kasih bintang, tak kasih hadiah, dikasih permen 1. Nah, itu semuanya itu penguatan yang positif karena kita memberi contoh dari berbagi. Tapi hal itu sebenarnya tidak pendidik, karena memberi penghargaan seperti itu hanya akan membuat murid ketergantungan bahwa aku dapat hadiah pertama kali berarti aku akan mendapat permen. Nah, hanya mengharapkan sebuah hadiah, tidak timbul dari dirinya sendiri aku ingin berbuat lagi. Oke. Dan untuk seterusnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini mungkin sering terjadi saat kita masih tahu mau berdoa atau mau melaksanakan sesuatu yang dikerjakan bersama-sama berbaris gitu. Saya mau di depan saja, mau jadi enggak, saya ada teman yang mau di belakang saja. Itu merupakan suatu pemaksaan terhadap anak. Padahal bisa kita lakukan dengan yang lainnya. Kita bisa berdiskusi dengan anak tersebut, bisa menjelaskan lebih baik lagi, tidak harus langsung memaksa kamu tidak naik aja sudah boleh gitu. Jadi sebenarnya suatu pemaksaan terhadap anak. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon ini yang mungkin selama ini kita lakukan kita belum
saat ada anak yang masih berdosa pada guru, ini kita akan membedakan. Stimulus respon itu kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan si orang lain, berpandangan sama dengan kita. Jadi kita tidak bisa ya, saya dengan pengunggul harus sama sepemikiran, itu tidak bisa. Kita punya teori kontrol yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi dunia itu berbeda dari pandangan orang lain. Mungkin kita hanya melihat satu pensil saja, mungkin pandangan saya dengan Bu Dewi tidak berbeda. Satu pensil saja mungkin pandangan Bu Dewi berbeda di situ. Nah itu perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Untuk selanjutnya yaitu untuk stimulus respon, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak yang mendorong temannya itu belum tentu dia bersalah. Jika kita mau berdiskusi dengan anak, mungkin dia ada alasan kenapa saya mendorong. Tapi kalau di stimulus respon, mendorong itu sudah suatu kesalahan. Jadi belum dikaji kita itu kenapa, ada apa seperti itu. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Seperti mendorong itu mungkin ada tujuannya. Kalau nggak didorong, mungkin temannya tadi bisa kejatuhan benda-benda yang dari atas karena temannya melihat makanya mendorong. Nah itu suatu tujuan. Jadi kita tidak bisa melihat suatu tindakan itu dari satu sisi saja. Begitu ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kalau stimulus respon mungkin kalau dulu seumpamanya ibu kepala sekolah, Bu kamu harus begini loh Bu, pembelajarannya harus begini, harus begitu. Tapi kalau kita menurut teori kontrol tidak. Menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Mungkin kepala sekolah benar mengarahkan Bu seperti ini, tapi kan kepala sekolah tidak bisa memberikan jalan yang A harus A, nggak bisa berbelok ke B seperti itu. Mungkin kita bisa punya jalan sendiri untuk menentukan tujuan yang disampaikan oleh ibu kepala sekolah. Nah, seperti itu contoh dari stimulus respon dan teori kontrol. Untuk selanjutnya, pemaksaan ada pada saat didikan gagal. Kita sering berbilang anak-anak nggak mau berdoa. Sini duduk sama guru sini, biar nanti berdoanya biar mati, biar nggak mau, saya nggak mau di sini. Sini duduk di sini, nah itu malah contoh suatu pemaksaan. Kamu harus duduk di situ, itu suatu pemaksaan. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi ini maksudnya adalah kita kerjasama dengan siswa untuk menciptakan suasana yang lebih baik lagi, tidak dengan suatu perintah yang sama. Seperti itu, konsensus itu pilihan-pilihan gitu ya. Terus model berpikir menangkal, sedangkan di teori kontrol adalah berpikir menang-menang. Menangkal itu maksudnya seumpama dalam suatu pertandingan mungkin ada yang juara 1, ada yang juara 2, ada yang juara 3. Itu sebenarnya semuanya menang, Bu. Tidak ada yang menangkal. Mungkin hanya lebih cepat atau yang satu lebih lambat seperti itu saja. Jadi kita tidak boleh menanamkan pada oh kamu kalah dalam bermain boten, kamu masih kurang bekerja lebih keras lagi. Jadi tetap kamu menang karena kamu sudah mau berkompetisi tadi, berpartisipasi. Makanya kita menanamkan pada anak itu tidak kalah menang ya, tapi kamu tetap hebat, tetap menang dalam melakukan semua apapun soalnya sudah melakukannya. Disiplin positif ini untuk yang selanjutnya Ibu. Nah, sebentar masih semangat itu Ibu? Masih. Oh iya, di depan ibu semuanya sudah ada makanan dan minuman. Monggo sambil dinikmati. Saya ini sambil dinikmati kita belajar bersama-sama di santai saja ibu-ibu. Di sini ada disiplin positif. Saya sebenarnya mau tahu dulu sebenarnya kalau sudah mendengar kata disiplin itu sebenarnya yang ada dalam dengan ibu-ibu itu apa nih? Disiplin. Harus sesuai dengan aturan atau patuh ya, harus sesuai dengan aturan atau patuh ya. Ada lagi Bu?
Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dihargai, namun pada budaya kita, disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita miskonsepsi ini tadi. Jadi selama ini mungkin disiplin itu hanya berkutat berang pada aturan, padahal disiplin itu adalah motivasi diri kita sendiri, Bu. Saya itu ingin berangkat pagi terus, walaupun di sekolah sudah ada jadwal jam 7 sudah harus sampai di sekolah. Saya mau berangkat pagi terus itu karena saya inginnya saya sendiri, karena saya ingin lebih pagi, saya ingin selalu hadir lebih pagi dari yang lain, ingin menyambut anak-anak saat datang, dan itu adalah seperti disiplin saya dari rumah jam 7 kurang 15 menit harus, karena saya ingin lebih baik, ingin berjumpa dengan anak-anak yang pertama kali datang atau dulu datang di sekolah. Tapi kalau sudah berpikirnya beda, wah sudah 7 belum sampai sekolah, dimarahin kepala sekolah, saya harus jam 7 baru sampai sekolah. Itu namanya disiplin yang sesuai aturan. Nah, yang disiplin yang sesuai dengan yang disampaikan ini adalah disiplin yang keluar dari dirinya sendiri, kesadaran diri untuk memperbaiki diri, untuk mencapai tujuan. Dan tujuan saya tadi adalah datang tepat waktu. Makanya saya datang jangan sampai kurang dari jam 7. Itu. Ya, betul sekali. Untuk menciptakan karakter bahwa saya itu disiplin dengan diri sendiri. Tidak kita terapkan menjadi karakter kita. Betul sekali. Jadi di sini tujuan kita sebagai pendidik menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Disiplin diri yang disebut sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Itu tadi sudah sedikit saya sampaikan. Sebenarnya motivasi intrinsik, motivasi yang keluar dari diri saya sendiri adalah motivasi karena saya ingin tepat waktu, bukan karena saya takut dimarahi oleh kepala sekolah datang terlambat. Itu adalah motivasi intrinsik. Dan siswa agar memiliki disiplin diri. Disiplin diri itu agar siswa itu juga bisa berpandangan seperti saya, bukan takut karena aturan, tapi karena siswa itu mau melaksanakan karena keinginannya sendiri dengan kesadarannya sendiri. Seperti itu yang dimaksud dengan disiplin diri itu. Masih semangat, Bu? Yuk kita tepuk dulu yuk. Tepuk dulu ya, Bu ya. Tepuk apa ini? Tepuk anak soleh. Boleh ya. Terima kasih mereka yuk. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Terima kasih semangatnya. Tepuk tangan buat ibu-ibu semuanya. Masih semangat ini, masih segar-segar. Tadi disampaikan dalam disiplin positif ada nilai-nilai universal. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila, Bu, yang kita sampaikan di awal tadi, Bu. Itu merupakan nilai-nilai universal. Bisa kita terapkan dari diri kita sendiri dulu, dari lingkungan terdekat kita dulu, sampai akhirnya ke anak didik dan sampai ke lingkungan kita. Jadi nilai yang disepakati bersama yang lepas dari bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Itulah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Itu tadi yang sudah disampaikan di depan. Lanjut, Bu. Saya ada contoh satu lagi. Tadi kan nilai-nilai kebajikan universal, saya memakai profil pelajar
9 pilar karakter, yaitu Indonesia Heritage Foundation. Ini adalah 9 pilar karakter untuk menciptakan anak-anak didik kita menjadi karakter yang seperti ini. Saya kebetulan ini menyampaikan dengan menggunakan buku. Kebetulan saya punya buku yang 9 ini. Masing-masing ada satu bukunya, Cinta Tuhan dan Segenap Ciptaannya, itu ada bukunya. Dan di dalam di situ ada contoh-contoh perilaku yang menyiratkan cinta Tuhan dan segenap ciptaan. Dan buku yang kedua, ketiga sampai buku yang ke-9 itu semuanya ada contoh. Dan jika kita rutin, mungkin tiap pagi satu halaman, tiap pagi kita membacakan satu halaman kepada anak didik kita, insya Allah anak didik kita itu akan memahami, oh ternyata mandiri itu bagus, ternyata tanggung jawab itu enak dikerjakan, seperti itu. Jadi yang penting kita bisa konsisten melaksanakan ini, insya Allah kita bisa melaksanakan itu ya. Ada dermawan, suka menolong, gotong royong, hormat, santun, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan berhati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Semua adalah suatu nilai-nilai kebajikan universal yang akan sangat bermanfaat sekali jika kita terapkan dari sejak usia dini. Kebutuhan dasar manusia. Monggo Bu, ada yang tahu kebutuhan dasar manusia? 1, 2, 3. Apa Bu? Makan, minum ya, merupakan kebutuhan dasar. Kebutuhan primer ya. Ada lagi kebutuhan dasar manusia? Tempat tinggal ya, kepatuhan iya, pengakuan iya. Nah, kita bahas satu-satu nih Bu. Yo monggo. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup. Kita itu jika ingin bertahan hidup maka kita harus melakukan kebutuhan dasar ini. Contohnya ada makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan. Ada pun juga mungkin untuk orang tua ya membutuhkan suatu kebutuhan hidup gitu. Nah, jadi tidak tepat cuma untuk orang saja, kita semuanya ini menyeluruh dari semua usia hidup ya. Kebutuhan dasar manusia. Untuk yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Disayangi dan diterima merupakan kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi ini contohnya kasih sayang dan rasa diterima kita seumpama punya anak didik di kelasku. Mungkin ada satu anak didik kita yang selalu minder, mungkin karena dia nggak pede, mungkin karena tangannya yang sakit atau mungkin yang cacat. Nah itu seperti itu. Dia itu sebenarnya memerlukan kasih sayang di kelas itu, jadi dia memerlukan rasa diterima dari teman-temannya. Seperti itu Bu, itu contoh dari suatu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap anak itu memerlukan kasih sayang itu. Jadi kalau kita bisa menanamkannya pada setiap anak didik kita, insya Allah pembelajaran dan kemampuan perkembangan anak didik bisa terpenuhi. Selanjutnya penguasaan ibu. Penguasaan merupakan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Contoh pengakuan di sini itu, penguasaan di sini yaitu Bu, mungkin anak didik kita itu sudah bisa membuat suatu karya. Bu, aku sudah bisa membuat mobil-mobil yang kok tahunya Bu gurunya diam saja memperhatikan. Dia akan kecewa. Bu, kok dia ya gak memperhatikan aku ya, padahal aku sudah berusaha membuat mobil-mobilan. Bu, kok dia. Disitulah rasa penguasaan anak itu berarti kecewa di situ. Kita sahabat dulu jangan sampai tidak memberikan kebutuhan dasar ini kepada anak-anak itu ya. Jadi kita harus selalu memperhatikan anak biar penguasaan untuk anak itu terpenuhi. Untuk selanjutnya yaitu kebutuhan dan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Dari pagi kita sudah tertawa belum Bu? Sudah. Berarti hari ini kita sudah senang ya?
kebutuhan. Mungkin kalau kita nggak pakai FB seperti ini ngantuk ya Bu ya. Nah ini salah satu kebutuhan dasar kita ya, kita itu tidak ngantuk saat mendengarkan suatu materi seperti itu. Sudah jelas ya Bu contohnya ya. Selanjutnya yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini adalah kebutuhan kita untuk kebebasan Bu. Jadi di sini akan kembali kepada, kalau di sekolah kita di kelas akan kembali kepada pembelajaran yang berpusat pada anak. Jadi kalau kita sebagai pembelajaran berpusat pada guru, kita tidak akan memberi kebebasan ini, kebutuhan dasar ini kepada anak, karena kita masih mengontrol anak-anak untuk melakukan A, untuk melakukan B, dan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan perintah kita. Kebutuhan kebebasan ini bisa kita lakukan jika anak-anak itu bisa memilih kegiatannya sendiri-sendiri, kesenangannya mereka sendiri-sendiri. Itu salah satu contoh kebutuhan dasar manusia yang bisa kita lakukan di dalam kelas, melaksanakan kebebasan itu tadi. Terus Ibu ya, saya tertutup, mohon maaf Bu ya. Motivasi perilaku manusia. Jadi kita itu Bu di dalam hidup ini punya dua motivasi. Yang satu adalah motivasi eksternal dan yang satu adalah motivasi internal. Di mana motivasi eksternal itu ada 2 poin di sini, menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Jadi kita mungkin bisa melakukan seumpama itu tadi Bu, datang terlambat. Saya tidak mau datang terlambat karena takut dihukum di kepala sekolah. Waktunya kan jam 7 harus masuk ya kepala ya. Seperti itu contoh bagi kepala ini. Contoh seperti itu. Nah, karena kita takut terkena hukuman itu tadi, makanya kita datang tepat waktu. Nah, ini adalah motivasi eksternal yang keluar, yang datang dari luar diri kita. Karena kita takut hukuman itu tadi. Nah, untuk yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini tadi yang mendapat penghargaan itu tadi Bu. Aku mau datang pagi-pagi biar dapat bintang, dapat dikasih bintang sama Bu guru. Itu suatu imbalan. Nah, itu adalah motivasi yang keluar dari diri anak, yang datang dari luar diri anak, bukan dari diri anak itu sendiri. Nah, motivasi eksternal ini hanya bersifat sementara Bu, tidak bisa jangka panjang. Mungkin cuma tentang waktu anak di sekolah saja, mungkin sebulan 2 bulan mungkin mereka akan bosan. Tapi jika motivasi internal ini, motivasi yang ada dalam diri anak ini adalah motivasi internal, maka insya Allah itu akan mengenang, akan berkepanjangan jangka panjang sampai kita tutup usia nanti, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi contoh disiplin itu tadi adalah kita menghargai diri sendiri. Saya menghargai diri saya ingin terlihat tetap baik buat diri saya sendiri, makanya saya datang tepat waktu. Saya melaksanakan sholat tepat waktu karena kewajiban saya adalah melaksanakan sholat di awal waktu adalah yang terbaik, karena saya ingin baik di mata saya sendiri. Seperti itu. Jika kita bisa menciptakan motivasi internal dalam anak-anak, insya Allah kedepannya anak-anak bisa tumbuh berkembang menjadi pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Terus Bu, ini ada contoh-contoh di sini, ada hukuman, ada konsekuensi dan ada restitusi. Di sini ada hukuman ya Bu. Nah, hukuman itu akan menimbulkan sakit fisik, entah itu sakit fisik, entah itu sakit hati dan bisa jangka panjang ya. Ibu itu pernah nggak menghukum anak-anak di kelas? Betul, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ya Bu ya. Jangan sampai kita menghukum anak-anak karena hukuman itu akan terpatri dalam diri anak. Pernah disuruh guru, suruh apa itu ngepel kamar mandi. Nah, itu anak-anak akan merasa minder. Karena kamar mandi kan merupakan tempat yang tidak baik, itulah yang jorok kan seperti itu ya. Nah, dia akan merasa minder, merasa bersalah dan merasa dipermalukan. Itu adalah imbas dari sebuah hukuman. Nah, iya, mungkin kalau di TK tidak ada hukuman.
dipandang sesuatu yang tidak ekstrim ya maksudnya, tapi itu juga menyakiti anak. Coba guru bisa menyampaikan hukuman yang biasa ibu guru lakukan, tetapi dianggap kita itu biasa gitu, tapi sebenarnya itu sebuah hukuman. Apa ya coba Bro? Coba mungkin ada yang punya tahu dari sebenarnya itu sebuah hukuman menyakitkan buat anak, tapi guru itu nggak merasa kalau saya itu menyakiti anak. Mungkin ada ibu-ibu yang pernah melaksanakan tidak sengaja mungkin. Nah, contoh hukuman di sini saya kasih kriterianya. Kriteria hukuman itu membuat anak tidak nyaman. Satu, kalau anak sudah tidak nyaman itu berarti sudah suatu hukuman. Contohnya seperti ini, ada waktu untuk membereskan kelas. Nah, waktu membereskan kelas kok ada satu atau dua anak yang bermain sendiri. Loh mas, gimana kok mas nggak mau beresin mainan? Nggak mau bu gitu. Sekarang kalau nggak mau beresin itu, sekarang mas aja keluar kelas saja. Mungkin kita enak ya punya sebagai guru bilangnya keluar kelas saja. Keluar kelas kan kita enak, jadinya nggak ada dua anak itu tadi. Itu sebenarnya hal yang sangat menyakitkan buat anak, tapi kita mungkin tidak sadar. Keluar aja. Anak-anak merasa malu, merasa sedih, dia kecewa. Kenapa saya harus keluar dari kelas? Pada waktu permainan, membuat lingkaran, dia mas keluar dari lingkaran saja. Itu kita nggak sengaja mungkin ngomong ya bu, tapi itu sakit buat anak, sedih dia. Otomatis anak langsung enggak, saya langsung main itu main. Tapi lihat wajahnya bagaimana? Sedih, jelas wajahnya tinggi. Nah itu adalah contoh suatu hukuman dan kita menginginkan tidak boleh mungkin saya juga pernah melaksanakan kita kurangi sedikit tidak pasti. Caranya bagaimana? Kita tidak melakukan solusi yang tepat. Ya, oke, terima kasih. Terkucilkan ya. Oke, terima kasih Bu. Itu sebenarnya tidak boleh Bu. Nanti kita akan melaksanakan ada caranya seperti yang ditanyakan. Nanti ada caranya saat kita akan melakukan sebuah restitusi untuk menemukan solusi itu tadi kita melakukan restitusi. Nanti mungkin di belakang cukup ya kita bahasnya ya. Biar penasaran ya. Iya, biar penasaran. Ikuti sampai akhir. Oke, seperti itu. Nah selanjutnya yaitu konsekuensi. Nah konsekuensi ini biasanya Bu tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nanti sudah terbiasa gitu. Mas kok nggak mau beresin mainan toh mas? Males aku ya temennya aja yang beresin. Yoga saya ini ganti yang lainnya nyapu aja. Itu mungkin suatu konsekuensi. Mungkin anak juga tidak mau nyapu sebenarnya Bu. Tapi konsekuensinya kalau tidak mau membereskan mainan adalah nyapu. Mungkin itu salah satu contoh ya Bu ya. Apa sih aturannya? Apa sih yang kamu lakukan? Itu. Jadi konsekuensi itu lebih dekat dengan aturan. Kalau hukuman tadi kan langsung tanya, aturannya bagaimana? Kamu langsung disuruh apa? Itu hukuman. Tapi kalau konsekuensinya enggak. Mungkin aturannya seperti ini, membereskan mainan ke tempatnya semula, tapi jika tidak dilaksanakan berarti harus ada konsekuensinya menyapu. Jadi itu adalah suatu konsekuensi. Nah, itu sebenarnya juga gimana gitu ya. Baik, tapi cuma jangka pendek seperti itu, tidak bisa jangka panjang seperti itu ya. Dan anak tetap tidak nyaman. Untuk yang ketiga yaitu restitusi. Nyaman dalam jangka panjang, mendapatkan penguatan menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Ini nanti akan kita bahas di belakang. Jadi solusi dari hukuman dan konsekuensi itu tadi adalah sebuah restitusi. Di sini nanti akan ada diskusi dengan anak, komunikasi bagaimana kita cara komunikasi dengan anak, bagaimana kita menekan masalah saat anak-anak itu tidak bisa terkendali. Nah, untuk lanjut dulu. Kita sebelum melaksanakan restitusi kita akan belajar posisi kontrol. Apa sih Bu posisi kontrol itu? Posisi kontrol ini adalah cara kita bagaimana melaksanakan sebuah
sebuah pembelajaran di sekolah, bagaimana cara kita menanamkan karakter pada anak-anak, cara kita. Nah, mungkin di sini adalah yang pertama yaitu posisi kita sebagai pemhukum. Apa yang dilakukan guru, menghardi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, sampai guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas dia rasakan. Nah, awas dia rasakan ancaman. Itu adalah suatu, kalau guru itu menjadi penghukum, melakukan penghukum. Nah, apa yang hasil yang didapatkan jika melaksanakan itu? Anak akan berontak, menyalahkan orang lain. Mungkin juga bisa berbohong untuk membela dirinya sendiri, dia akan berbohong agar tidak dihukum. Terus murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau guru sampai melaksanakan posisi kontrol pemhukum, maka murid akan memandang sebelah mata dengan kita. Dunia berkualitas anak-anak adalah guru kita, guru adalah teman kita. Murid adalah teman kita, murid senang dengan gurunya. Tapi kalau guru sudah menjadi pemikir, maka murid akan lihat gurunya saja malas. Nah, itu adalah menjauhkan kita dari dunia yang berkualitas. Dan apa dampaknya pada murid jika kita melakukan hubungan itu sebenarnya? Murid itu akan terus-menerus melakukannya sebenarnya. Terus dan terus, besok akan melakukannya lagi. Seperti itu karena itu tadi murid merasa terancam. Nah, yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Di sini yang karena kita berada dalam sekolah, berarti di sini membuat anak didik merasa bersalah. Contohnya berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini, seharusnya kamu itu mengerjakan tugas, tapi kok kamu nggak mengerjakan, jadinya itu kecewa. Nah, hal itu bisa membuat anak itu merasa bersalah, Bu. Ini tadi kok gak dikasih, terima kasih Mbak, udah dikasih tahu. Gak apa-apa, Bu. Ya Allah, guru jadinya kecewa sekali dengan kamu. Nah, seperti itu membuat anak merasa bersalah. Itu sebenarnya baik nggak, Bu? Nggak baik, itu sebenarnya tidak perlu. Jadi kita nggak bisa ya melakukan posisi kontrol di posisi merasa anak dari posisi merasa bersalah ini, gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu dampak dari murid itu merasa rendah diri. Kalau kita itu melakukan rasa bersalah ini tadi, dia tuh namanya rasa minder. Terus orang berburu terus kecewa sama bersyukur lagi. Nah, itu akhirnya didik apa? Anak didik menjadi rendah diri, jadi tidak pede seperti itu, ya. Untuk yang ketiga, ini tadi ada 3 identitas ya, Bu ya. 1 identitas gagal dan identitas berhasil. Ada 2 ini, ada 2. Yang 2 tadi merupakan identitas kita gagal, ya. Kita melaksanakan posisi kontrol sebagai penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah ini, maka kita sebagai guru itu disebut guru yang gagal. Untuk yang bisa berhasil adalah yaitu yang posisi kontrol dan sebagai teman, pemantau dan manajer. Cuman ini juga ada kelebihan dan kekurangannya juga. Untuk kita sebagai posisi kontrol sebagai teman, kita akan membuat alasan-alasan. Di sini kita akan selalu melindungi siswa. Seumpama siswa itu, ini saya contohkan di siswa SD ya, Bu, sekarang. Contoh, siswa itu tidak membuat PR, Bu. Tidak membuat PR. Terus kita sebagai guru, tidak. Sekarang kamu masuk kelas, tak maafkan kali ini, tapi besok tetap mengerjakan PR dulu. Nah, itu kita akan posisikan guru sebagai teman. Apa yang akan terjadi? Anak itu, murid itu akan tergantung dengan gurunya. Kemarin nanti saya dimaafkan, pasti besok saya juga dimaafkan. Bisa seperti itu ya, kalau sebagai teman ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Ini berkaitan dengan aturan tadi. Jadi kalau pemantau itu dekat dengan aturan, dekat dengan konsekuensi. Nah,
Guru sebagai posisi kontrol, sebagai pemantau di sini dia akan selalu menanyakan apa sih aturannya. Jika aturannya dilanggar, apa yang harus kamu lakukan? Contoh, ada kasus anak terlambat sekolah, sudah terlambat memakai sepatu warna merah, bukan harusnya warna hitam. Nah, itu harusnya guru jika dia sebagai teman, nggak apa dipakai aja sekarang bisa dimaafkan. Itu contoh kalau sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, aturannya apa ya sekarang? Sepatunya harus hitam, Pak. Kalau sepatunya harus hitam, sekarang pakai merah, apa yang harus kamu lakukan? Saya pakai lapangan 5 kali. Dan itu adalah contoh suatu pemantau. Dampak dari aturan dan konsekuensi adalah seorang guru yang berada di posisi kontrol pemantau. Mungkin sudah ada gambaran ya untuk perbedaannya ya. Yang terakhir yaitu identitas berhasil dalam melaksanakan tugas kita sebagai guru adalah posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer itu lebih dekat dengan kita restitusi. Jadi saat kita menghadapi anak ada masalah itu kita mengajukan pertanyaan. Kita mendalami kenapa kamu tadi berangkat sekolah kok sampai terlambat? Alasannya apa? Kenapa sepatunya kok bisa warnanya merah tidak warnanya hitam? Nah, kita menggali di situ. Nah, jika hal itu nanti anak bisa memberikan solusi, aku tadi itu disuruh nganterin ibu dulu ke pasar, Pak. Makanya saya terlambat. Terus sepatunya yang hitam itu dipakai adik saya, terus adanya sepatu merah, saya harusnya pakai ini udah. Akhirnya guru mengerti ada alasan-alasan di balik kenapa dia terlambat dan kenapa dia memakai sepatu merah. Nah, itu adalah contoh dari seorang guru berada posisi manajer. Dan ini adalah contoh yang berhasil karena anak merasa nyaman, dia merasa terlindungi dan mungkin di posisi manajer ini anak bisa nantinya memberikan solusi ya. Sebaiknya bagaimana kalau kamu besok ini disuruh mengantar ibu ke pasar lagi ya? Pak, saya harus bangun lebih pagi lagi. Mungkin saya bangun lebih pagi lagi bisa mengantar ibu dan saya tidak terlambat sekolah. Jadi anak itu bisa memberikan solusi sendiri dengan kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ramah kepada anak. Seperti itu Bu ya. Bu. Ini keyakinan kelas. Ibu-ibu tahu nggak keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mungkin ada yang bisa menjawab. Buat semua siswa dan semua siswa ya, jadi kita kesepakatan bersama dalam kelas. Tapi kalau peraturan itu dibuat guru atau dibuat sekolah. Terus terima kasih Bu. Benar apa yang disampaikan Bu Dewi ya. Keyakinan kelas itu dibuat oleh semua warga kelas, guru dan anak didik, dan semuanya disepakati dengan berdiskusi itu dan semua dilaksanakan oleh warga kelas, dibuat oleh warga kelas dan dilaksanakan oleh warga kelas. Itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan kelas adalah mungkin peraturan itu dibuat menaruh tas di meja sebelah di tempatnya atau di pojok mana, merapikan sepatu, itu mungkin sebuah peraturan ya mungkin. Kalau mungkin tidak ada keyakinan tadi itu dibuat oleh guru. Jadi kalau anak tidak melaksanakan tidak nyaman seperti itu. Jadi harus dilaksanakan, tapi dilaksanakan dan tidak nyaman seperti itu ya. Karena peraturan itu dari sepihak dulu saja, tidak dari yang lain. Di sini saya kemarin sempat membuat keyakinan kelas Bu. Yaitu saya berdiskusi yang pertama, yaitu saya berdiskusi dengan anak murid saya di sana itu berdiskusi. Kita sebenarnya ini ada yang merah ini loh Bu. Ini tuh ada keyakinan kelas yang semester 1. Nah ini saya memperbarui untuk keyakinan yang semester 2 dengan cara yang berbeda dan ternyata anak-anak lebih senang seperti itu. Saya berdiskusi di sana dan meyakinkan kepada anak-anak
kenapa kita harus membuat keyakinan kelas ya, akhirnya mereka timbul celotehan anak itu biar nggak berantem di kelas, biar tertib di kelas, biar nggak dorong-dorongan kalau belajar bu, biar apa, semuanya akhirnya mereka muncul. Nah, apa yang mereka munculkan itu kebetulan saya waktu itu mencetak berbagai macam gambar bu. Ada yang gambar yang positif, ada yang gambar yang negatif, dan di sana terlihat ada silang bajengkang ya bu ya di dekat ular itu. Nah, itu yang gambar yang tidak baik, saya minta kepada anak untuk menaruhnya di sebelah sana, dan yang dijengkang adalah gambar yang baik. Dan di situ mengelompokkan pendapat yang sesuai. Jika pendapat yang baik sudah sesuai, kita sepakati, kita bahas satu-satu. Anak itu setuju apa enggak? Seperti itu. Kalau sudah sesuai, kita gambar-gambar itu kita tempelkan dalam satu tempat khusus. Seperti itu, ada gambar, dan kita menyepakatinya bersama dengan tanda tangan. Mungkin jika mungkin tidak tanda tangan, mungkin anak-anak tidak merasa memilikinya bu. Jadi wah aku tanda tangan kok, aku akan melaksanakan juga. Oh itu juga keputusan kita, saya akan tanda tangan di situ. Saya walaupun anak-anak belum bisa tanda tangan, tapi tetap saya kasih spidol. Terserah mereka mau bentuk coretan apa, atau mau namanya, atau mau apa, tapi saya juga akan bisa tanda tangan juga di situ. Dan yang seterusnya yaitu menempel di tempat yang mudah dilihat. Jadi gambar-gambar itu tadi ditempel di tempat yang terlihat, dan setiap hari kita ingatkan anak-anak pada keyakinan kelas tersebut. Lanjut bu, dihukum oleh penghargaan. Apa sih bu kok dihukum oleh penghargaan itu maksudnya? Penghargaan apa gitu? Pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Contohnya itu tadi bu, kita diberi binatang, dapat permen. Sebenarnya kita dihukum dengan itu bu. Pengaruh jangka pendeknya kita tetap bisa melaksanakan, tapi jangka panjangnya kita tidak mendapatkan motivasi intrinsik. Kita hanya mendapatkan motivasi eksternal. Itu tadi itu merupakan dihukum oleh penghargaan. Yang kedua, penghargaan itu menghukum, itu sama atas sama bawah itu penyampaiannya. Penghargaan itu menghukum. Jadi kalau mungkin yang pertama, kedua, ketiga mungkin yang didapat bintang ya, yang keempat dan seterusnya tidak dapat. Jadi seolah dia itu aku kok orangnya. Jadi dia itu merasa terhukum. Nih aku nggak dapat kan, kecewa, terhukum seperti itu ya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Nah di sini jika kita terbiasa memberikan anak-anak dengan penghargaan di awal ya bu ya, saya menyampaikan itu penghargaan di awal dan anak-anak sudah tahu. Berbeda dengan penghargaan yang seperti surprise yang anak-anak sebelumnya tidak mengetahui, itu berbeda lagi bu. Jadi kalau penghargaan itu sebenarnya di awal sudah, nanti kalau yang datang tepat waktu saya beri bintang, nggak masalah, sekali, 2 kali sampai mungkin sebulan. Tapi jika penghargaan itu kita cuma kasihkan sekali saja bu, sekali saja. Anak-anak nggak tahu kalau datang tepat waktu itu dia akan mendapat bintang, dia nggak akan tahu. Kita tadi pas waktu pulang sekolah, tadi siapa ya yang datang pertama kali? Saya guru ya, dapat bintang kali ini. Nah itu cuma sekali itu aja. Itulah yang akan membuat anak senang, tapi besok tidak ada diulangi lagi ya bu ya. Kalau memang memberi penghargaan itu di akhir kegiatan, dan jangan sampai anak tahu bahwa kita akan memberikan suatu penghargaan. Jadi itu surprise seperti itu bu. Kalau mau memberikan penghargaan, ada cara lain, tidak di awal dan tidak diberitahu. Seperti itu. Penghargaan tidak efektif. Ini jelas tidak efektif karena tidak akan memunculkan motivasi internal, yang hanya akan memunculkan motivasi eksternal dari anak didik. Penghargaan merusak hubungan. Sering nggak bu, jika anak-anak itu punya teman 2 atau 3, kok yang dapat bintang dia cuma yang 1, 2, 3 kan bu. Yang nomor 3 ini tadi yang tengah, yang keempat dia nggak dapat bintang, otomatis yang 2 ini tadi aku nggak dapat bintang, yang dapat cuma aku.
hal itu akan terjadi. Jadi kan merusak hubungan anak-anak seperti itu. Nggih, pertemanan mereka juga akan merusak. Terus penghargaan mematikan kreativitas. Nah, contoh di sini mematikan kreativitas itu seumpama seperti ini, Bu. Saya menyuruh anak didik, minta tolong sama anak didik, ayo kita mau membuat sebuah mobil-mobilan. Nanti yang dapat sempurna, yang dapat selesai dulu, nanti saya kasih permen atau saya kasih coklat, seperti itu lah. Anak yang enggak, Bu, anak yang berusaha melakukan menghasilkan mobil itu, kemungkinan satu, dia hanya ingin coklatnya saja. Jadi dia cepet-cepetan harus iso apapun dia lakukan agar mobilnya selesai. Seperti itu, Bu. Tapi esok hari kok ada tugas membuat suatu karya lagi, tapi tidak mengiming-imingi dengan coklat. Wah, nanti coklatnya ya, wah gak kasih. Enggak, seadanya aja bikinnya. Nah, kreativitas itu tidak muncul. Padahal kemarin dia sudah menggebu-gebu ingin menyelesaikan tugasnya membuat mobil. Jadi kreativitasnya tidak muncul, Bu. Seperti itu. Terus penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, ini sudah jelas sekali yang tadi. Jadi kita kalau memberikan penghargaan, motivasi intrinsik dalam diri anak tidak akan muncul. Itu tadi ya. Monggo lanjut. Ini yang terakhir ya, Bu. Ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah menurut dosen pada tahun 2004. Jadi untuk memecahkan suatu masalah itu tadi Bu Bayu, ada namanya segitiga restitusi. Di sini kita melaksanakan 3 langkah. Langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Maksudnya menstabilkan identitas di sini adalah kita bertanya, selalu bertanya. Yang pertama yaitu selalu bertanya pada anak. Seumpama melakukan kesalahan itu tadi, kamu kenapa badannya terlambat? Nah, itu adalah contoh menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Guru juga pernah kok dulu terlambat melompat pagar lagi. Seperti itu seumpama contohnya. Jadi anak itu akan merasa adem dulu sebelum kita bertanya yang selanjutnya. Kamu berbuat salah itu baik tidak? Tidak, Bu. Kalau tidak baik bagaimana sebaiknya? Ya besok tidak diulangi, Bu. Oke. Guru itu perlu juga merasa bersalah. Kita menstabilkan identitas sama anak kita itu posisinya kita samakan gitu loh, Bu. Biar anak merasa bersalah, tapi dulu gurunya juga merasa bersalah. Mungkin kita bisa seperti itu, Bu. Jadi mencari kesalahan kita biar anak itu adem dulu, tidak takut dulu seperti itu. Terus untuk yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, ini tadi adalah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Contohnya, kamu tentunya ada alasan ya tadi kenapa kamu datang terlambat, mengapa kamu tidak memakai sepatu yang berwarna hitam. Itu adalah contoh validasi kesalahan. Nah, di situ jika restitusi, jika konsekuensi ya Bu ya, kita melaksanakan konsekuensi tadi, kita akan langsung lari. Jika kamu tidak memakai sepatu warna hitam, berarti kamu harus bagaimana? Saya harus lari lapangan 5 kali. Itu adalah konsekuensi. Beda dengan restitusi. Kalau restitusi di sini yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan. Nah, kalau keyakinan kelas kita bagaimana?
kan keyakinannya kan pakai sepatu hitam Pak. Tapi kalau tidak memakai ya kita nggak usah pakai sepatu saja Pak. Tapi kalau keyakinan tadi kan kita sudah sepakati bersama ya, yang membuat murid dan guru, yang melaksanakan murid dan guru, seperti itu ya. Jika tidak ada apa namanya Bu, kesepakatan, maka tidak jadi ya untuk tidak memakai sepatu dan tidak bersepatu itu tadi. Nah itu adalah suatu keyakinan. Kayaknya saya tidak memakai sepatu aja kita kalau sudah seperti ini. Nah anak mencari solusinya sendiri. Kita tidak memberikan solusi, tapi mencari solusinya sendiri dengan kita menanyakan keyakinan yang kelas dulu. Kamu tahu nggak keyakinan kelas kita apa? Keyakinan kelasnya tertib Pak, berbaju seragam yang ini, memakai sepatu yang ini. Kalau tidak memakai ya berarti kita nggak sepatu, ya berarti kita nggak usah memakai sepatu Pak sebenarnya. Seperti itu mungkin bisa diterima Bu untuk restitusi ini, atau masih sama-sama? Sebenarnya banyak ya Bu pertanyaan-pertanyaan untuk kita menanyakan validasi tindakan yang bersalah itu. Seumpama seorang anak kok mendorong sama temannya, dorong-dorongan, kita jangan langsung menyalahkan salah satu Bu. Kita ambil satu gitu, jangan dua-duanya Bu. Ambil satu, kita bawa ke tempat yang lebih tenang, kita ajak bercanda dulu, kita ajak bermain dulu. Kalau anaknya sudah fresh, kita baru tanyakan, Mas, tadi kalau mendorong teman itu bagus nggak sih Mas? Enggak Bu, mendorong kok bagus. Dia akan bicara dengan sendirinya Bu, dengan santai, dengan enjoy gitu. Oh iya ya Mas, ya kalau mendorong tidak bagus, terus sebaiknya apa Mas yang dilakukan? Ya besok lagi nggak usah diulangi Bu, kalau mendorong itu banyak bagus itu. Seperti itu. Terus untuk validasi tindakan yang salah, terus kenapa tadi Mas kok dorong temannya? Ya aku tadi udah didorong kan Bu, tapi walaupun kamu didorong, boleh kan mendorong? Ya harusnya nggak boleh. Seperti itu mungkin jawaban dari anak-anak ya Bu, yang biasanya tangannya seperti itu Bu. Jadi mereka sadar dengan yang mereka lakukan, tapi mereka tidak bisa menahan diri. Nah, terus untuk akhirnya saya kembali ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita apa Mas kalau kita bermain? Nggak boleh Bu, nggak boleh berantem. Nah, dorong-dorongan itu salah satu dari hal yang berantem. Nah, nggak boleh berantem. Terus kalau sudah berantem bagaimana Mas? Ya minta maaf lah Bu, kalau sudah berantem masa kita mau diem saja. Sudah salah ya harus minta maaf. Jadi kita cuma bertanya dan anak itu sendiri yang akan memberikan solusinya. Jadi kita nggak pernah memberikan solusi, kita cuma memancing pertanyaan-pertanyaan itu saja. Mungkin itu saja ya Bu ya dari restitusi ini. Mungkin terima kasih, semoga bermanfaat. Mungkin di sini saya akan menyampaikan itu dulu satu video saya waktu membuat keyakinan kelas. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok konsentrasi. Dulu ya, kita pernah membuat keyakinan kelas yang ini yang sudah semester 1. Nah sekarang keyakinan kelasnya mau diperbarui. Jadi diperbaiki yang baru. Yang dulu kan sudah keyakinan kelasnya sudah lama, sekarang diperbarui. Kenapa sih kita mau membuat keyakinan kelas? Biar apa? Biar pintar, biar nggak berantem, biar apa lagi? Biar nggak pukul-pukulan. Pintar. Biar semuanya bisa rapi, bisa disiplin sesuai. Oke, sesuai apa Mas Ali? Sesuai yang diinginkan anak-anak. Di sini Bu Nurul ada 2. Yang satu apa ini? Tanda silang. Yang ini centang. Yang silang itu tidak boleh dikerjakan, yang centang boleh dikerjakan. Di sini Bu Nurul punya gambar banyak sekali. Nanti anak-anak tinggal milih. Yang boleh silahkan nanti ditaruh di sini.
Yang tidak boleh nanti silakan ditaruh di sini. Siap? Siap. Ingat ya nanti ya. Nah, ini bentuk dari keyakinan kelas kita. Apa sih itu? Nanti setelah kita memilih kita baru menjelaskan. Siap ya? Siap. Mulai dari Mas Riyad. Yo Mas Riyad pilih gambarnya. Ini di sini. Boleh. Terus silakan duduk kembali. Duduk kembali. Sekarang Mas Faro. Alas aku. Ya kau dulu. Apa itu Mas Faro? Oke, sip. Terus Mas Zidan. Mbak Fira ini Mbak Fira. Davira. Tuh gambarnya masih satu. Baik atau tidak? Coba dilihat. Oh tidak. Terima kasih. Yuk kita duduk dulu. Silakan duduk dulu. Yuk kita bahas satu-satu. Mbak. Halo Mbak, sudah siap belum? Kita mau bahas keyakinan kelas. Lampu satu. Siapa yang masih mau bermain? Nah, kita bahas satu. Ini apa ini? Dorong tangan, boleh nggak kita dorong tangan? Tidak boleh. Silakan dibuktikan. Ini apa? Berantakan. Mas Alim boleh nggak berantakan? Iya. Tidak boleh. Salam ini cuci tangan. Ini tadi apa? Ngepel, membersihkan. Ini tadi beres-beres sekolahan. Kita beres-beres sekolahan, setuju? Setuju. Jajar ya. Antri, oke antri. Jadi kalau cuci tangan antri, ambil makan antri. Setuju? Setuju. Ini Setuju. berdoa. Setuju. Yang ini minta maaf. Oke. Jadi anak-anak sudah tahu yang setuju dan tidak setuju ya. Yuk kita ganti ke sini. Kita lihat silakan duduk di tikar Mbak. Mas. Yang tadi, gambar yang tadi ditempel di sini sama Bu Guru. Keyakinan kelas kita menjaga kebersihan diri kelas dan lingkungan. Cuci tangan, membuang sampah, membereskan mainan, bertanggung jawab jika ada yang tumpah-tumpah. Terus kerjasama membersihkan kelas. Setuju? Setuju. Ditempel ya? Ya. Siapa mau nempel? Dua Mbak Alim sama Mbak Kila. Nanti gantian. Mbak Alim sama Mbak Kila silakan ditempel berdua. Di sini. Terima kasih anak-anak juga. Mas Ali siap belajar? Sudah setuju dengan keyakinan kelas kita? Sekarang anak-anak boleh tanda tangan langsung 4 orang. Tanda tangannya di kertas yang sini
Sini. 4 orang maju yang dari sana ya. Ali, Jidan, sama lagi Bilal, kami ini. 4. Tanda tangannya di sebelah sini. Sini yang kertas yang kosong-kosong itu sini. Ya satu-satu. Sana sebelah sana. Dah yang hati di sini dan atas sini ya. Nah, yang ini kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk rapi. Kalau kau suka hati mari kita akhiri. Tugasnya diakhiri. Terima kasih hari ini anak-anak sudah bersedia membuat keyakinan kelas ya. Sudah bersedia membuat keyakinan kelas. Mulai besok lagi keyakinan kelas kita terapkan di kelas ini dan di lingkungan sekolah kita. Siap? Oh ya, maaf besok hari Senin. Siapa setuju besok hari Senin melaksanakan? Oke, terima kasih. Menurut akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu tadi salah satu contoh yang telah saya terapkan di kelas saya di ibu-ibu. Mungkin dari saya itu saja, tentu saja banyak kekurangannya. Mohon koreksinya, salah bila mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu dulu. Terima kasih sudah menyampaikan materi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Yang sudah menyampaikan tentang materi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Alhamdulillah, banyak ilmu yang kita dapat ya bunda-bunda semuanya. Kira-kira Bu Doro, sekarang Bu Doro sukses ya Bu Doro ya. Insya Allah kita bisa menerapkan di balik kita masing-masing bagi fungsi gugus PAUD 2 Kabupaten Dalam ini. Saya sangat salut tadi apa yang disampaikan. Ternyata memang ketika kita menjadi pendidik-pendidik yang bisa menerapkan apa yang disampaikan tadi, insya Allah anak didik kita pasti akan senang bahagia ketika bersama kita di sekolah ya bunda-bunda semuanya ya. Kita akan senang begitu. Tapi memang tidak semuanya teori itu mudah akan kita terapkan. Perlu proses yang luar biasa. Saya mengalami sendiri sangat luar biasa begitu ya. 15 tahun apa 17 tahun ini di lembaga TK yang luar biasa. Ibu-ibu semuanya, karena waktunya sudah siang, tidak asal kalau kita lanjutkan sekali lagi kami mengucapkan dari gugus PAUD 2 Kabupaten Barat terima kasih pada guru yang telah berkenan berbagi ilmu pada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menerapkan di lembaga kita masing-masing. Amin. Itu untuk ibu-ibu, acara ini sudah kita lalui. Acara pada kesempatan siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan apabila kami dalam bersama ibu ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun untuk kita semua.